Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah yang diberikan bagi kami. Kami bersyukur untuk Kristus yang telah diberikan bagi kami supaya melalui karyanya kami boleh menikmati keselamatan. Kami bersyukur untuk Alkitab yang diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus, yang menolong kami supaya kami boleh mengenal Allah di dalam Kristus, yang membimbing kami di dalam hidup sebagai orang percaya. Kami juga bersyukur karena Allah Roh Kudus pula lah yang menggerakkan kami untuk menikmati peristirahatan yang Tuhan berikan bagi kami di dalam persekutuan dengan umat Allah maupun juga dengan Allah yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Maka kami berdoa biarlah Tuhan yang telah memimpin dan beranugerah bagi kami boleh sekali lagi menyatakan anugerah melalui pekerjaan Allah Roh Kudus yang memberi firman itu. Biarlah Dia yang mencerahkan pikiran kami dan menolong kami supaya kami boleh memahami kebenaran, menjadikan hati kami sebagai tempat yang baik bagi kebenaran firman untuk menghasilkan buah di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini Bapak Ibu dan saya akan melanjutkan eksposisi kita dari kitab Yudas, dan kita akan masuk ke dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Namun untuk mendapatkan konteksnya, mari kita membaca dari ayat yang ke-3 sampai dengan 13 bergantian, sampai ayat 12, lalu ayat yang ke-13 kita baca sama-sama. Saya mulai dari ayat yang ke-3. Saudara-saudara yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Sama-sama, mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang akan kita renungkan adalah ayat 11 bagian A. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan seterusnya. Lalu kemudian ayat 12 bagian B, ada kira-kira sampai dengan ayat 13, ada kira-kira 4 gambaran yang dipakai oleh penulis untuk menggambarkan orang-orang yang tidak berjalan di jalan yang ditetapkan atau yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada umatnya, yang berjalan tidak sesuai dengan apa yang disebut sebagai kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya keputusan untuk tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan itu sudah mulai kelihatan dari ayat yang keempat. Saudara dan saya bisa melihat mereka disebut sebagai orang fasik, orang-orang yang memuaskan hawa nafsu dan berlawanan dengan kehendak Allah, bahkan mereka menolak Kristus sebagai Tuhan. Nah, sebagai manusia, Bapak, Ibu, dan saya diciptakan dengan berbagai macam anugerah yang telah diberikan kepada kita sebagai gambaran rupa Allah. Paling tidak Allah memberikan kepada Bapak, Ibu, dan saya pikiran, perasaan, dan kehendak.
Pikiran dan perasaan serta kehendak memberikan kepada kita apa yang disebut sebagai kebebasan. Sekali lagi, Allah mencipta kita dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Ini memberikan kepada saudara dan saya kebebasan. Memberikan kepada saudara dan saya kemampuan untuk memilih. Dengan pikiran, Bapak Ibu dan saya bisa berpikir sama seperti yang Tuhan sarankan kepada kita, atau kita bahkan bisa berpikir berbeda dari apa yang Tuhan sarankan. Dengan perasaan, saudara dan saya bisa mencintai sesuatu yang Tuhan perintahkan kepada kita, atau saudara dan saya justru mulai tidak menyukai hal-hal yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dengan kehendak, Bapak Ibu dan saya memiliki kemampuan untuk tunduk kepada kehendak Tuhan setelah kita mengalami kelahiran baru, atau Bapak Ibu dan saya terus-menerus melawan apa yang disebut sebagai kehendak Tuhan. Yang saya mau katakan adalah Allah sebenarnya menciptakan Bapak Ibu dan saya dengan kemampuan untuk memilih dengan bebas. Tetapi persoalannya, ini tidak berarti bahwa kalau Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk memilih, kebebasan untuk memilih, itu berarti Bapak Ibu dan saya bebas untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi pilihan kita. Ini dua hal yang berbeda. Kita bisa memilih apapun yang kita inginkan. Tetapi seringkali saudara saya akan menemukan kita tidak memiliki kemampuan untuk menentukan konsekuensi pilihan-pilihan kita. Orang boleh memilih dengan bebas untuk mencuri atau tidak mencuri ketika dia mengalami kelaparan dan kesulitan. Kalau dia memutuskan untuk mencuri, itu dia pilih di dalam kebebasannya dia. Dia bisa mencuri, kita tidak bisa larang. Tetapi dia tidak pernah bisa menentukan apa konsekuensi setelah dia mengeksekusi keputusan untuk mencuri. Hari ini, kalau saudara adalah seorang anak laki-laki yang Tuhan berkati, lalu kemudian di dekat saudara ada 3 atau 4 orang perempuan yang semuanya jatuh cinta kepada Anda punya kebebasan untuk menentukan kepada siapa Anda jatuh cinta dan kemudian pilih dia jadi pacar dan kemudian pilih dia untuk menjadi istri. Tetapi setelah dia jadi pacar, setelah dia menjadi istri, itu berarti saudara punya kebebasan, sebagian itu dirampas. Saudara tidak bisa lagi berelasi dengan cara yang sama dengan 3 atau 4 perempuan yang lain. Ketika saudara sebelum saudara menikah, saudara boleh pergi kemana saja saudara mau. Tetapi setelah sudah menikah, sebagian kebebasan saudara dirampas. Kita mau pergi ke sana, kita harus mempertimbangkan kehadiran istri atau suami, mempertimbangkan kehadiran daripada anak-anak yang Tuhan berikan sebagai berkat. Yang saya mau katakan adalah Tuhan memang memberikan anugerah kepada saudara dan saya berupa kemampuan dan kebebasan untuk memilih. Tetapi Tuhan juga memberi peringatan kepada saudara dan saya bahwa kita adalah ciptaan-ciptaan yang terbatas yang tidak boleh sembarang memilih karena kita tidak menentukan konsekuensi pilihan kita. Hari ini saudara dan saya perlu belajar supaya kita berhati-hati. Pergunakan akal budi kita dengan benar. Arahkan hati saudara dan saya, perasaan kita dengan benar sesuai dengan firman, supaya ketika saudara dan saya memilih, kita memilih hal-hal yang benar. Kenapa? Ketika saudara dan saya memilih, kita tidak bisa menentukan konsekuensi pilihan. Mungkin saja pilihan-pilihan kita yang terlihat nikmat, yang terlihat bebas, justru menghancurkan saudara dan saya. Nah, saya mau mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa di dalam Matius pasal yang ke-7, Matius pasal 7 ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus itu sudah pernah mengingatkan kepada orang percaya mengenai 2 jalan yang dapat dipilih oleh mereka. Ada jalan yang kemudian terlihat begitu sempit, namun Tuhan Yesus bilang itu membawa kepada hidup. Di sisi yang lain, Tuhan Yesus bilang ada jalan yang terlihat begitu luas, begitu bebas, tetapi jalan yang sedemikian membawa kepada apa yang disebut sebagai kebinasaan. Saudara, ayat-ayat yang dipakai oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan seringkali begitu sederhana sehingga begitu saudara dan saya baca, clear bagi kita apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Tuhan Yesus memberi peringatan kepada saudara dan saya di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14 bahwa pilihan-pilihan saudara dan saya membentuk hidup di dalam dunia ini. Apa yang saudara dan saya pilih di dalam dunia ini membentuk kehidupan kita hari ini. Orang yang pilih untuk kuliah di bidang tertentu, sadar atau tidak, selama beberapa tahun, cara pikirnya, hatinya dia itu diarahkan untuk memiliki keahlian dan juga kompetensi di bidang itu. Sehingga ketika dia lulus, paling tidak dia punya harapan untuk bekerja di bidang yang dia masuki. Bahwa kemudian ada orang yang bekerja berbeda dengan bidang studinya dia, itu adalah hal yang lain, itu semacam anomali. Tetapi biasanya pilihan saudara dan saya akan membentuk kehidupan kita. Tapi Yesus juga mau bilang kepada saudara dan saya, pilihan yang membentuk hidup hari ini akan menentukan apa yang terjadi di akhir nanti. Maka Yudas itu juga berkata, celakalah mereka yang memilih jalan hidup yang sama seperti Kain. Pilihan saudara dan saya bukan hanya membentuk hidup hari ini, tetapi berkaitan dengan apa yang akan terjadi di akhir hidup saudara dan saya. Maka kalau saudara dan saya lihat, berdasarkan kacamata perjanjian lama, berdasarkan nasihat Tuhan Yesus, jalan hidup manusia itu atau pilihan-pilihan manusia itu bisa ada 2 paling tidak. Dan ini klasik sebenarnya. Yang pertama, para pemazmur menggunakan istilah jalan orang benar. Jalan orang benar itu bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang nggak pernah salah.
Apa itu jalan orang benar? Itu adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang tidak pernah bikin dosa. Oh enggak ada orang yang enggak pernah bikin dosa. Jalan orang benar sekali lagi bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang enggak pernah melakukan dosa. Jalan orang benar juga bukan jalan yang ditempuh oleh manusia supaya kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya itu dibenarkan oleh Allah. Pembenaran saudara dan saya dapatkan tidak dengan menjalani jalan hidup atau pola hidup yang tertentu. Jadi apa itu jalan orang benar? Jalan orang benar adalah jalan atau pola hidup yang ditunjukkan oleh Allah. Sekali lagi, jalan orang benar yang disebut di dalam perjanjian lama adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Jalan yang dinasehatkan oleh Allah, sang kebenaran itu. Allah adalah kebenaran. Maka jalan yang dia tunjukkan bagi saudara dan saya adalah jalan yang benar. Biasanya jalan yang benar itu dinyatakan Allah melalui hukum-hukumnya. Dan karena Allah adalah kebenaran, maka hukum-hukum ini tidak mungkin salah. Sekali lagi, jalan orang benar ditunjukkan oleh Allah yang adalah kebenaran. Dan karena Allah adalah kebenaran, maka dia tidak mungkin salah. Bagaimana saudara dan saya tahu jalan yang ditentukan oleh Allah? Allah menyatakan melalui firman. Allah menyatakan jalan yang harus ditempuh oleh manusia itu melalui hukum-hukumnya. Bagaimana saudara dan saya menjalani jalan orang benar? Ya Bapak Ibu dan saya harus berjalan di dalam ketaatan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Saya kira sederhana bahwa di dalam Alkitab, dalam tradisi kita gereja-gereja reform, teologi reform sangat menekankan apa yang disebut fantil sebagai kebenaran yang absolut. Allah punya kebenaran adalah kebenaran yang absolut bagi saudara dan saya. Artinya bagi kita, apapun yang merupakan interpretasi Allah itu merupakan sebagai sebuah kebenaran yang tidak mungkin salah. Kalau Allah bilang itu benar, maka itu benar karena dia adalah kebenaran. Maka ketika saudara dan saya hidup, kita mau menentukan pilihan-pilihan kita. Kita berusaha untuk menafsir jalan hidup mana yang harus kita pilih. Tafsiran yang benar, pilihan yang benar harus sama dengan tafsiran Tuhan atau pilihan Tuhan. Tidak boleh beda. Banyak kali ketika saudara dan saya bergumul, kita tanya, apa yang harus saya lakukan? Tuhan tuh bisa pakai banyak hal. Tuhan bisa pakai kita punya keinginan hati kan ya. Orang mau menikah, ketika dia berhadapan dengan satu atau dua orang di depannya dia mau memilih. Dia tanya, Tuhan mau Tuhan mau saya menikah dengan yang mana? Kadang-kadang ada pemuda yang datang atau pemudi datang dan kemudian ngobrol. Saya bilang, Tuhan biasa bekerja melalui hal yang sangat natural. Tuhan pakai rasa cinta. Jangan juga menikah dengan orang yang tidak saudara cintai. Tetapi juga pada saat yang sama, kadang-kadang saudara dan saya harus melihat hal-hal yang natural seperti rasa cinta, rasa suka itu harus dibatasi, harus diarahkan dengan kebenaran firman. Kalau saudara dan saya jatuh cinta kepada seseorang yang ternyata berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan Allah di dalam firman itu, ternyata nggak cocok, ya saudara jangan maju. Saudara harus menghentikan langkah saudara. Kenapa? Karena jalan orang benar itu ditunjukkan oleh Allah melalui firman, melalui hukum-hukum yang dia berikan, dan itu tidak mungkin salah. Interpretasi Allah tidak pernah bersalah. Oleh sebab itu maka kalau saudara dan saya lihat di dalam teologi reform, kita akan bilang benar berarti sesuai dengan interpretasi Allah. Dan dengan demikian di dalam tradisi reform kita menolak interpretasi tandingan atau tafsiran tandingan. Misalnya ketika Bapak Ibu dan saya lihat persoalan interpretasi ini kan sudah ada di dalam kitab Kejadian, saya pernah share di sini. Terkait dengan pohon yang ada di tengah taman itu, Tuhan bilang begini kepada Adam dan Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya kecuali yang ada di tengah. Yang di tengah jangan kamu makan karena kalau kamu makan buahnya pasti kamu akan mati. Itu kan ditafsirkan oleh Tuhan. Tuhan yang memaknai, Tuhan yang menunjukkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Adam dan Hawa tidak diciptakan dengan kemampuan langsung untuk memahami mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan. Mereka harus belajar, mereka harus menginterpretasi semua yang Allah ciptakan itu. Nah di dalam kasus pohon yang di tengah itu, Allah memberikan interpretasi secara langsung. Itu nggak boleh dimakan. Kejadian pasal yang kedua. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, datang tafsiran yang interpretasi tandingan. Iblis datang lalu iblis bilang begini, bukankah Allah berkata semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Hawa bilang enggak. Tuhan bilang semua boleh dimakan kecuali yang di tengah. Karena kalau kami makan atau kami raba buah itu pasti kami akan mati. Lalu ular bilang apa? Iblis bilang apa? Iblis bilang enggak. Tuhan larang kamu karena dia tahu kalau kamu makan buah itu, kamu bukan hanya tidak mati, tapi kamu akan menjadi sama seperti Allah. Saudara, ada dua tafsiran dan ada perang interpretasi di dalam Taman Eden. Allah memberikan interpretasi, Allah meletakkan hukum-hukumnya di hadapan manusia. Kemudian iblis juga memberikan interpretasi. Atau sesuatu yang lain mungkin memberikan interpretasi tandingan. Ketika Adam dan Hawa mengambil buah itu dan mereka makan,
Allah berkata, kamu sudah berdosa karena kamu melanggar perintahku. Maka di dalam tradisi gereja-gereja Kristen, gereja-gereja Reform utamanya, mereka menolak apa yang disebut sebagai interpretasi tandingan. Satu-satunya kebenaran adalah firman yang Allah berikan kepada saudara dan saya, dan itu tidak mungkin salah. Kita bisa menerima tradisi gereja, kita bisa menerima nasihat orang tua, saudara bisa menerima apa yang ditemukan di dalam keilmuan saudara. Tetapi kalau itu bertentangan dengan firman, tidak ada otoritas yang lebih tinggi daripada itu. Dan karena otoritas Allah itu sangat tinggi, saudara dan saya harus mau tidak mau memberikan apa yang disebut sebagai ketaatan. Jalan orang benar adalah jalan yang menuntut kerelaan bagi saudara dan saya untuk taat. Persoalannya, jalan ini sempit. Tuhan Yesus yang bilang, jalan orang benar itu adalah jalan yang sesuai dengan interpretasi Tuhan. Jalan yang ditunjukkan Tuhan di dalam firman-Nya. Kalau mau jalan di situ, berarti atur pikiran, atur perasaan, atur hidup sesuai dengan firman. Tetapi pada saat yang sama Tuhan Yesus juga memberikan peringatan kepada saudara dan saya bahwa jalan ketaatan itu adalah jalan yang sempit. Mari saudara dan saya lihat misalnya Mazmur pasal 119 ayat 75. Kitab Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-75. Kita baca sama-sama 2, 2, 3. Aku tahu ya Tuhan, bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku di dalam kesetiaan. Hukum-Mu itu Tuhan, firman-Mu itu adil. Firman itu benar. Gak ada yang salah dengan itu. Tetapi Engkau menindas aku di dalam kesetiaan. Ada pergumulan yang hebat ketika saudara dan saya menundukkan diri kita untuk taat kepada hukum Allah atau firman Allah yang tadi saya bilang benar. Ada kesulitan ketika saudara dan saya berusaha untuk dengan setia menjalani perintah Tuhan. Pemazmur, penulis Mazmur 119 adalah orang yang takut kepada Tuhan. Orang yang kenal Tuhan. Dia mengakui bahwa firman itu baik, tetapi pada saat yang sama dia bilang, firman Allah itu seperti menindas aku di dalam ketaatan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Tuhan Yesus bilang jalan ini sempit? Mengapa pemazmur bilang bahwa jalan ini adalah jalan yang sulit, seperti ditindas? Karena firman Allah yang suci senantiasa bertentangan dengan natur dosa dan keinginan-keinginan berdosa yang berjuang di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Sekali lagi, jalan ini sempit karena firman Allah yang suci itu, firman yang benar itu selalu bertentangan dengan natur dosa manusia dan keinginan-keinginan berdosa yang berjuang di dalam diri mereka. Itu sebabnya saudara dan saya akan mengalami apa yang disebut sebagai kesulitan. Jalan ini terlalu sempit. Kita seperti terlalu sesak. Sepertinya kita tidak memiliki kebebasan. Dia menuntut saudara dan saya untuk taat. Jalan ini sempit. Karena besar kemungkinan ketika saudara dan saya menjalani jalan ini, saudara dan saya akan ditolak oleh dunia yang lebih menginginkan jalan yang luas itu. Tadi Pak Wiro berdoa supaya nanti kalau ada orang-orang Kristen yang mengurus pemilihan pilkada itu kalau boleh dia jujur. Bapak Ibu sadarkah bahwa doa kita itu meresikokan hidup orang-orang Kristen yang jujur yang melaksanakan pilkada? Saya tidak bilang gak boleh berdoa, berdoa aja dan memang mereka harus jujur. Tetapi pilihan untuk jujur ketika pilkada itu dilaksanakan dan mereka adalah orang yang melaksanakan itu, kalau dia jujur, besar kemungkinan kehidupannya beresiko. Mereka akan ditolak, mereka akan dibenci. Masih ingat, kalau Bapak Ibu masih ingat, saya pernah khotbah di sini dan kemudian saya bilang Sakeus dan Matius itu kan sama-sama pemungut cukai. Bahkan posisi Sakeus itu jauh lebih tinggi daripada Matius. Matius pemungut cukai, Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Menariknya, setelah dua orang ini bertobat, yang satu punya nama disebutkan berkali-kali mengikuti Yesus Kristus. Saudara dan saya hanya menemukan nama Sakeus disebutkan satu kali di dalam cerita, di mana saudara dan saya menemukan kisah itu. Kenapa? Seorang penafsir bilang ada banyak alasan, tetapi salah satu alasan yang paling kuat adalah karena dia sudah bertobat. Sebelumnya dia kepala pemungut cukai. Pemungut cukai biasa mengambil, merampas barang orang, hak milik orang lain, memungut lebih dari yang seharusnya. Dia yang atur. Anak buahnya pergi meminta lebih dari yang dia atur lagi, sehingga anak buahnya hidup dari situ. Dia hidup dari kelebihannya sebelum mereka serahkan kepada pemerintah Romawi apa yang seharusnya. Mereka sudah biasa hidup dari mencuri, mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tetapi setelah dia bertobat, apa yang dia bilang? Kalau ada yang saya curi, saya kembalikan 4 kali lipat. Kalau masih sisa, saya akan bagi kepada orang miskin. Bukan cuma itu, saudara. Ketika dia masuk kembali ke tempat di mana dia bekerja sebagai kepala pemungut cukai, dia harus memastikan semua orang yang ada di bawahnya dia itu tidak lagi
hidup dan mengambil lebih dari yang seharusnya. Kehadirannya dia itu seperti memotong penghasilan orang lain, menghambat masa depan orang lain. Tidak ada pilihan yang lain. Sang penafsir berkata, besar kemungkinan dia dibunuh oleh pemungut cukai yang lain. Jalan ini sempit. Jalan orang benar adalah jalan yang sempit. Bukan hanya karena itu bertentangan dengan natur dosa kita, keinginan berdosa yang berjuang di dalam diri saudara dan saya, sehingga kita mengalami kesulitan. Peperangan yang paling sulit adalah peperangan melawan diri sendiri. Tetapi juga karena saudara dan saya yang berjuang melawan dosa ini akan menjadi orang-orang yang bukan dirangkul oleh dunia ini, tetapi akan ditolak oleh dunia ini. Maka jalan ini adalah jalan yang sempit. Tetapi Tuhan Yesus bilang jalan ini adalah jalan yang memimpin kepada kehidupan. Jalan orang benar sempit, tetapi memimpin kepada kehidupan. Jika saudara dan saya memperhatikan firman dengan baik, maka saudara dan saya akan memperoleh pengenalan akan Allah. Allah kasih kehendaknya di dalam firman. Allah menyatakan dirinya di dalam firman. Kita kenal Allah. Dan kalau saudara dan saya terus bergumul dengan firman, Allah akan memberikan kepada saudara dan saya apa yang disebut sebagai berkat kehidupan bagi kita. Mari kita lihat Ulangan pasal 11 misalnya. Kitab Ulangan pasal yang ke-11. Kita baca bergantian ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya baca ayat 26, Bapak Ibu baca ayat 27, lalu kemudian ayat 28 kita baca sama-sama. Lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Sama-sama. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Bapak Ibu, istilah perintah itu dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai jalan di dalam ayat yang ke-28. Dan kemudian jalan yang ditempuh itu menentukan saudara dan saya hidup di bawah berkat Allah atau hidup di bawah murka Allah. Ada banyak orang yang bilang begini, kalau kamu mau taat sama Tuhan, jangan taat karena cari berkat. Ya, saudara dan saya nggak boleh taat karena kita mau cari berkat. Tetapi Allah kita juga adalah Allah yang setia. Dia memperhitungkan segala sesuatu yang saudara dan saya kerjakan. Sehingga dia bilang, kalau kamu taat, kamu berjalan di jalan yang aku tetapkan, maka aku akan memberkati engkau. Ada hidup yang menyertai orang-orang yang hidup di jalan yang benar itu. Kita tidak cari-cari itu. Tetapi Allah memang berjanji sedemikian. Dengan demikian saudara saya akan mengerti. Mazmur pasal 23 mengatakan, kalau saudara dan saya ikut Tuhan, maka berkatlah yang akan datang mengikuti kita. Allah mengutus berkat untuk masuk ke dalam kehidupan saudara dan saya. Saya tidak sementara berbicara mengenai berkat secara material sebagai penekanan utama. Tetapi penekanan bahwa berkat secara spiritual, pengenalan akan Allah, dan kehidupan yang kekal adalah konsekuensinya. Sakeus kan mungkin kehilangan hartanya. Sakeus bahkan mungkin kehilangan hidupnya secara lahiriah. Tetapi Allah menganugerahkan kepada dia apa yang disebut sebagai kehidupan yang kekal. Allah memberikan kepada dia sukacita di tengah-tengah penderitaannya. Sebagai orang muda, sebagai orang Kristen, saudara dan saya tentu saja selalu diarahkan oleh Alkitab untuk kemudian berjalan di jalan yang disebut sebagai jalan orang benar. Tetapi seringkali jalan orang fasik itulah yang menggoda saudara dan saya, bukan? Jalan orang fasik itu apa? Jalan orang fasik sederhana itu adalah alternatif, interpretasi tandingan. Jalan yang berbeda dari jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita baca di dalam Keluaran, kita baca di dalam Ulangan, berkali-kali Tuhan bilang, engkau telah menyimpang dari jalan yang kutunjukkan kepadamu. Sederhana, itu menyimpang. Tidak ada di jalur yang seharusnya. Kita berbelok dari jalan itu. Orang fasik adalah orang yang menyimpang dari jalan Tuhan. Jalan orang fasik itu berbeda dengan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan persoalannya, Bapak Ibu, orang fasik adalah orang yang secara aktif dan secara sengaja melawan firman Allah yang tidak sesuai dengan pikiran dan hatinya. Ini yang disebut sebagai orang fasik. Ada beda orang fasik dengan orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tidak tahu jalannya. Dia salah karena dia tidak tahu. Tetapi orang fasik adalah orang yang sudah dengar, dia sudah mengerti, dia tahu, tapi dengan sengaja dan dengan aktif dia melawan semuanya itu. Ini disebut sebagai kefasikan, bukan kebodohan. Sekali lagi, fasik berarti saudara dan saya sudah tahu, saudara dan saya sudah mengerti, tapi saudara dan saya secara aktif bertentangan dengan apa yang kita tahu dan yang kita pahami sebagai benar itu. Ada anak yang melakukan kesalahan karena memang dia tidak tahu, belum ada yang ajar.
Tidak ada yang kasih tahu dia mana benar, mana salah. Belum ada yang kasih tahu dia mengenai hukum-hukum yang tertentu, sehingga dia melakukan itu karena memang dia tidak tahu. Ini disebut sebagai kebodohan. Tapi saudara yang sudah berkeluarga dan punya anak, ada masa di mana saudara dan saya menemukan anak kita itu diajar berulang-ulang melakukan kembali hal yang sama, bukan? Biasanya orang tua marah, anak kok bandel sekali ya. Sudah dikasih tahu berkali-kali dia masih melakukannya. Coba kita ingat-ingat, waktu kita kecil apakah orang tua kita mengucapkan kalimat yang sama kepada kita atau enggak? Kemarin saya antar mama saya ke Bandung. Lalu kemudian di situ kami makan. Kemudian tante saya yang meninggal itu dia punya sahabat lah. Jadi kami makan sama-sama, ngobrol. Lalu kemudian kebetulan singgunglah adik saya yang nomor 2. Lalu tanya bagaimana kabarnya dia. Mama saya bilang, oh baik, dia sudah dijelaskanlah dia kerja di mana. Lalu sahabatnya tante saya yang meninggal itu bilang begini, wah luar biasa ya anugerah Tuhan untuk anak itu. Lalu kemudian dia menceritakan apa yang dia ingat tentang adik saya sejak SMP sampai SMA. Wah, hidupnya itu memang, kalau Bapak Ibu dan saya lihat hidup dia saat ini, entah dia lahir baru atau enggak, tapi kalau dia bisa hidup kayak sekarang ini, bagi kami itu sudah anugerah lah. Setelah sudah selesai ngomong tentang itu, lalu kemudian saya juga ikut nyambung lah gitu. Jadi untuk mumpung adik saya nggak ada kan ya. Jadi benar-benar dia dihabisin di dalam cerita itulah. Tiba-tiba sahabatnya tante saya itu bilang begini, tapi saya belum tahu ceritanya Tama. Bapak Ibu tahu, mama saya tertawa dan lebih gede dari waktu kami tertawa. Saya diam langsung. Vikaris Grace bilang, coba lihat mukanya dia diam. Mama saya kemudian cuma bilang satu kalimat ini, Tama ini banyak hal yang dia sudah tahu, dengan sengaja dia lawan kami. Lalu kemudian dia pakai istilah begini, di Alkitab itu katanya orang bebal. Saya bersyukur ada orang bebal yang diselamatkan bisa melayani Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya punya anak, saudara bisa menemukan 2 kategori ini. Melakukan kesalahan di dalam kebodohan, atau dengan sengaja melawan sesuatu yang saudara dan saya tahu itu benar. Saudara lawan karena tidak cocok dengan pikiran kita, tidak cocok dengan hati kita. Orang benar adalah orang yang menundukkan pikiran dan perasaannya kepada firman Allah. Dan dia pakai seluruh anugerah Tuhan untuk melayani Allah. Ini orang benar. Orang fasik ada pada posisi yang sebaliknya. Orang fasik menjadikan anugerah Tuhan, pikiran yang Tuhan kasih, perasaan yang Tuhan kasih, sebagai sarana untuk melawan Allah dan kehendaknya. Dan sekarang saya mau ingatkan Bapak Ibu, orang fasik mungkin ada di luar gereja, tetapi kemungkinan terbesar orang fasik itu ada di dalam gereja. Sekali lagi, orang fasik mungkin ada di luar gereja, tetapi besar kemungkinan orang fasik lebih banyak ada di dalam gereja. Kenapa saudara melihat pengertian orang fasik? Dia dengar firman, dia tahu firman, dia mengerti firman, tetapi dengan sengaja bertindak berbeda. Siapa yang dengar firman? Siapa yang tahu firman? Siapa yang mengerti firman? Lebih daripada orang-orang yang seharusnya ada di dalam gereja. Sehingga kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang keras. Jalan orang fasik adalah jalan yang paling mungkin ditempuh oleh orang-orang yang justru sudah belajar firman. Kenapa? Karena jalan ini lebar, Bapak Ibu. Tuhan Yesus bilang jalan ini lebar. Ini adalah jalan yang memberikan kelegaan kepada kita. Karena dia memuaskan nafsu dosa manusia. Dia memuaskan keinginan-keinginan berdosa kita. Jalan ini luas. Ketika saudara dan saya menjalani jalan seperti ini, besar kemungkinan kita diterima oleh dunia. Kehidupan kita menjadi lebih mudah. Ketika saudara dan saya menempuh jalan orang benar, dunia menjadi lebih sempit, dunia menjadi lebih sulit. Perjuangan kita bukan hanya perjuangan internal, tetapi perjuangan kita adalah perjuangan eksternal, karena dunia menolak kita. Tetapi kalau saudara memilih jalan yang lebar ini, natur dosa, keinginan berdosa kita terpuaskan. Dunia menerima saudara dan saya sebagai bagian daripada mereka. Dunia mungkin bahkan mencintai saudara dan saya. Mereka menjadi kelompok yang baik, orang-orang yang baik, yang selalu menerima kita dan memberikan kepuasan kepada kita. Tetapi Alkitab bilang kepada saudara dan saya, bahkan melalui mulut Yesus Kristus sendiri, jalan yang lebar ini adalah jalan menuju kepada apa yang disebut sebagai kebinasaan. Kelihatan bebas sih, tetapi kebebasan ini palsu. KKR regional tempo hari, kita bahas mengenai anak bungsu untuk anak-anak itu. Di dalam ayat 17, anak bungsu itu bilang, aku di sini ya, mati kelaparan, tetapi hamba, dia akan tinggalkan rumah karena mau dapat kebebasan. Dia dapat harta, dia dapat semua yang dia inginkan. Dia bisa memuaskan hawa nafsunya yang liar itu. Tetapi kemudian di dalam kebebasan yang palsu dia bilang, di sini saya mati kelaparan, tetapi hamba yang terpenjara di dalam rumah papa saya itu, mereka hidup dan mereka hidup di dalam apa yang disebut sebagai kelimpahan. Ada budak yang hidup
Kelihatannya tidak bebas tetapi berkelimpahan. Tapi ada orang yang menyebut diri mereka sebagai orang-orang bebas. Tapi pada saat yang sama, dia mengalami apa yang disebut sebagai kelemalaratan sampai mau mati. Saudara, pilihan untuk berjalan di jalan orang fasik, menyimpang dari jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Ayat 28 Ulangan pasal 11 mengatakan mendatangkan kutuk bagi saudara dan saya. Ulangan pasal 31 ayat 29 menggunakan kata yang sama dengan yang digunakan oleh Yudas. Yudas bilang celaka atau malapetaka akan menimpa mereka. Bapak Ibu bisa garis bawahi Ulangan pasal 31 ayat 29. Jika kamu berjalan di jalan yang berbeda dari apa yang aku perintahkan kepadamu, karena Allah memerintahkannya kepadaku, kata Musa, maka malapetaka akan datang kepadamu. Bapak Ibu, apa yang saya jelaskan ini kan sebenarnya sudah berulang-ulang kita dengar, dan seringkali Bapak Ibu dan saya sudah tahu ini. Saya menjelaskan dan Bapak Ibu mungkin di dalam hati bilang, memang kami sudah tahu itu. Penjelasan Yesus datang melalui sebuah perumpamaan yang sangat gamblang, sangat sederhana, sangat mudah dipahami oleh karena apalagi saudara dan saya sudah terlalu sering untuk mendengarnya. Tetapi Bapak Ibu dengar baik-baik peringatan ini. Memang sangat gamblang, memang sangat mudah dipahami dan sangat sering saudara dan saya dengar. Tapi Yudas memberi peringatan bahwa ini bukan jalan yang mudah untuk dipilih dan dijalani. Mudah untuk dimengerti, mudah untuk dipahami karena Tuhan Yesus memberikan penjelasan yang gamblang sekali lagi. Tetapi ini tidak mudah untuk dipilih dan tidak mudah untuk dijalani. Sehingga Bapak Ibu dan saya bisa lihat ayat 11 bagian A sekali lagi. Mari kita lihat ayat 11 bagian A. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain dan seterusnya. Mereka menempuh jalan yang berbeda dari apa yang ditetapkan oleh Allah, sama seperti Kain melanggar perintah Tuhan supaya dia tidak dikuasai oleh kemarahannya. Mereka memilih jalan yang berbeda dari apa yang dinasihatkan oleh Tuhan. Apa yang saudara dan saya dengar hari ini, yang dari tadi saya jelaskan sejak awal khotbah ini, adalah hal yang juga sudah sering didengar oleh para jemaat hari itu. Kalau hari ini kita sering dengar, apalagi mereka. Pada hari itu para saksi mata pelayanan Yesus Kristus mungkin sebagian masih hidup, sehingga cerita mengenai perumpamaan Yesus Kristus adalah cerita yang terus-menerus didengarkan. Mereka mengerti, mereka mungkin bosan mendengar hal yang sama. Apa yang saya jelaskan sekali lagi, saudara sudah pernah dengar dan mungkin saudara tahu. Tidak perlu dikhotbahkan, saudara bisa mengulanginya. Tetapi Yudas memberi peringatan bahwa jemaat yang dia layani memilih jalan yang luas, memilih jalan yang lebar, jalan yang mencelakakan mereka. Bentuk jalan itu akan kita bahas di khotbah selanjutnya. Tetapi hari ini yang saya mau ajak kepada saudara adalah apa dampaknya kalau saudara memilih jalan orang fasik. Ada dampak yang menimpa saudara dan saya. Oke, celaka, binasa ya. Tuhan mungkin akan memberikan penghukuman yang sifatnya temporer kepada kita, ya. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang menyebut diri sebagai umat Allah? Tadi saya bilang setiap pilihan ada konsekuensi. Pilihan untuk berjalan di jalan orang fasik ada konsekuensinya. Dan seluruh konsekuensi itu dijelaskan di dalam ayat 12 bagian B sampai dengan ayat yang ke-13 melalui 4 gambaran yang bersifat figuratif di situ. Saya mulai dengan yang pertama. Mereka bagaikan awan yang tidak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka itu seperti awan yang tidak berair dan gampang ditiup oleh angin. Bapak Ibu, poin yang pertama ini, awan yang ditiup oleh angin, sebenarnya berbicara mengenai orang yang hidup. Dia tidak mati, dia hidup, tapi hidupnya tidak bermakna dan tidak berguna. Sekali lagi, gambaran yang pertama mengenai awan yang tidak berair yang dibawa oleh angin ini memberikan gambaran kepada saudara dan saya mengenai orang yang hidup, menjalani hidupnya, namun pada saat yang sama hidup yang dijalaninya itu sama sekali tidak berguna. Bagi saya ini masalah, karena di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya yang hidup di dalam kerajaan Allah, Allah menuntut hidup yang berguna. Bapak Ibu dan saya perlu mempertimbangkan, hidup kita itu bermakna kalau berguna di tangan Tuhan, dan Tuhan menuntut hidup yang berguna. Ini nampak dari perumpamaan yang pernah saya jelaskan di tempat ini terkait perumpamaan tentang uang mina. Ada 10 hamba dipanggil, lalu kemudian dikasihlah masing-masing 1 mina. Lalu tuannya bilang begini, pergilah dan berdaganglah. LAI menerjemahkannya pergi dan berdaganglah. Tetapi di dalam bahasa Yunani kata itu adalah kata yang digunakan atau diterjemahkan berdagang adalah kata pragmateusaste. Pergi dan pragmateusaste. Pragmateusaste itu bisa diterjemahkan pragmatis hari ini. Kata pragmatis memiliki satu makna yang inti daripada kata pragmatis adalah kegunaan. Orang-orang pragmatis adalah orang-orang yang mengejar fungsi atau kegunaan dari sesuatu. Ketika Tuhan Yesus bilang,
saya memberikan 1 mina atau Tuhan memberikan 1 mina dan kamu harus menjalani proses yang disebut sebagai pragmatiusaste, itu berarti yang ditekankan di dalam perumpamaan itu adalah kehidupan yang bermakna karena dia berguna sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau saudara dan saya ada di dalam kehidupan hidup sebagai katanya orang Kristen di dalam gereja, tetapi saudara dan saya tidak menemukan makna hidup di dalam kehidupan yang berguna bagi Allah dan kerajaannya, maka sayang sekali. Tapi Yudas mau bilang bahwa tidak ada kehidupan yang berguna di luar jalan yang ditetapkan oleh Tuhan melalui firman. Kalau saudara dan saya terus berjalan di jalan orang fasik, menyimpang dari jalan yang ditetapkan oleh Allah, hidup kita tidak berguna. Sebab itu dia bilang ini terkait dengan awan yang tidak berair, terlalu ringan sehingga gampang dibawa oleh angin. Bapak Ibu, pada masa itu para petani di zaman itu adalah petani yang ada di timur dekat kuno, adalah orang-orang yang bertani di iklim yang cukup kering. Air itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Sehingga pada saat mereka bertani, mereka menanti-nantikan air, lalu mereka melihat ke langit. Waktu mereka lihat ke atas langit sana, mereka lihat ada awan yang tebal, mereka muncul pengharapan kan ya? Mereka mulai muncul pengharapan, sebentar lagi hujan. Kami akan disegarkan. Kehidupan daripada tanaman kami ini lebih terjamin dan kami punya hidup akan menjadi lebih baik. Tetapi karena Yudas bilang awan itu tidak berair, tidak memiliki bobot sama sekali. Maka ketika angin datang, angin akan membawa awan itu. Sehingga para petani itu kemudian menjadi kecewa. Awan yang gelap itu ditiup oleh angin, mengecewakan. Berbicara mengenai sesuatu yang tampak kelihatan baik, tetapi sebenarnya tidak berguna. Mengecewakan. Tidak berair, bicara bukan hanya mengenai tidak punya bobot, mudah ditiup oleh angin, tetapi sama sekali tidak membawa kesegaran, tidak memberikan apa yang disebut sebagai kehidupan. Bapak Ibu, Yudas tidak sementara berbicara mengenai orang-orang yang tidak melakukan apa-apa. Sekali lagi, Yudas itu nggak ngomong mengenai orang yang nggak melakukan apa-apa. Ini ngomong mengenai kehidupan manusia di dalam gereja. Ada penafsir yang mengatakan ini berarti orang-orang itu mungkin berkata-kata banyak di dalam pelayanan mereka. Orang-orang ini bertindak dengan sangat meyakinkan di dalam pelayanan-pelayanan mereka. Tetapi kata-kata itu, tindakan-tindakan yang luar biasa itu tidak berasal dari Allah. Karena tidak digerakkan oleh firman Allah dan tidak sesuai dengan firman Allah. Kata-katanya banyak, tindakan-tindakannya itu begitu meyakinkan. Orang lihat, orang pikir itu adalah sebuah pelayanan yang luar biasa. Tetapi kalau tidak berasal dari Allah, tidak digerakkan oleh Allah, tidak sesuai dengan firman Allah, hasilnya tidak menyegarkan, hasilnya tidak memulihkan jiwa manusia, hasilnya tidak mungkin memberikan kehidupan bagi manusia. Apa nasihat yang saudara dan saya berikan kepada teman? Apa tindakan yang saudara dan saya lakukan kepada orang-orang yang kita kasih? Jika itu tidak digerakkan oleh firman, tidak berasal dari firman dan tidak sesuai dengan firman, maka tidak akan ada jiwa yang dipulihkan di sana. Tidak akan ada hati yang disegarkan di sana. Dan tidak ada orang mati yang secara spiritual yang dihidupkan di sana. Tidak ada. Sebaliknya, kalau Bapak Ibu dan saya baca dari ayat 4 sampai dengan ayat 19, kita akan menemukan kata-kata yang banyak. Tindakan-tindakan yang terlihat mentereng, pelayanan yang terlihat luar biasa itu justru meremukkan dan menghancurkan jiwa karena sangat jauh dari firman, bahkan memecah belah jemaat. Tadi pagi di ibadah 1 saya sempat bilang sebenarnya orang yang berpotensi menggunakan banyak kata-kata dan melakukan banyak tindakan yang menarik di dalam pelayanan itu adalah kami hamba-hamba Tuhan dan saudara yang terlibat banyak di dalam pelayanan, bukan? Para pengkhotbah awam. Kami hamba Tuhan makin banyak pelayanan ya mesti makin banyak ngomong. Bapak Ibu tentu saja tidak mau mengundang hamba Tuhan kalau dia datang lalu kemudian dia cuma bilang mari kita baca kitab Yudas pasal 1 ayat 11 sampai 13. Setelah itu setelah saudara dan saya baca kemudian mari kita berdoa karena Roh Kudus ada pada kita semua, kita renungkan masing-masing. 45 menit kita masing-masing merenungkan lalu kemudian dia tutup, dia doa berkat pulang. Saya yakin Bapak Ibu akan bilang sama saya, Pak, minggu depan jangan undang dia lagi. Yang namanya hamba Tuhan datang, dia mesti khotbah, dia mesti ngomong, dia mesti berbicara. Tapi kalau dia khotbah panjang sekalipun, tapi khotbah itu tidak digerakkan oleh firman Allah, tidak berasal dari Allah karena tidak sesuai dengan firman, tidak ada jiwa yang disegarkan meskipun orang bisa tertawa mendengar khotbahnya. Tidak ada jiwa yang dipulihkan meskipun orang bersuka cita mendengar khotbah itu. Tidak ada orang yang dibangkitkan secara spiritual. Sekali lagi, tidak ada yang akan mengalami itu. Meskipun orang pulang dan orang salaman dengan dia. Dan orang bilang puji Tuhan. Jadi persoalannya bukan apa yang saudara dan saya rasakan. Sukacita. Bukan apa yang saudara dan saya nikmati. Kita tertawa. Bukan apa yang saudara dan saya ucapkan. Puji Tuhan setelah semua itu terjadi. Persoalannya adalah apakah itu berasal dari Allah, digerakkan oleh Allah dengan firman atau tidak. Jika tidak,
maka salah satu yang harus terjadi, yang pasti terjadi adalah kita justru menghancurkan jiwa manusia, meremukkan jiwa manusia, dan kasihan orang-orang yang kita layani. Jika tanpa digerakkan oleh kebenaran firman, besar kemungkinan pelayanan saudara dan saya adalah pelayanan-pelayanan yang akhirnya memecah belah jemaat. Jangan menganggap kecil kondisi di mana saudara dan saya tidak berguna di dalam kerajaan Allah. Karena ini adalah masalah yang serius. Yang tidak berguna pasti akan dibuang. Mari Bapak Ibu dan saya ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang garam. Ketika garam itu sudah kehilangan asinnya, tidak asin lagi, apa yang terjadi? Nyonya rumah ambil garam itu lalu buang di luar rumah. Mungkin saudara akan bilang, oke, kalau dibuang di luar rumah gak apa-apa, kan masih berguna di luar kan ya. Di dalam rumah tidak berguna, dibuang di luar itu karena dia sudah dikelilingi dia masih garam, tetapi garam itu seperti terbungkus oleh pasir karena pada zaman itu orang nggak bisa bersihkan dengan baik. Maka ada garam yang terbungkus oleh pasir, debu gitu, dilempar keluar, dia seperti kerikil. Waktu dilempar keluar, orang akan bilang nggak apa-apa, di luar masih berguna, paling tidak jadi kerikil. Ingat, Tuhan Yesus pakai istilah ini. Setelah dilempar keluar, lalu kemudian dia pakai kalimat selanjutnya, dan diinjak-injak orang. Nggak berguna di dalam, nggak berguna di luar. Saya kira ini salah satu prinsip. Saudara mau menjadi orang yang dipakai Tuhan di luar sana, mulailah dari dalam sini. Banyak orang bermimpi untuk menjadi besar di luar sana, tetapi dia mengabaikan tempat di mana Allah melatih dia berdasarkan firman, sesuai dengan firman di dalam rumahnya. Tetapi ini konsekuensi yang pertama, kehidupan yang tidak bermakna karena tidak berguna di dalam kerajaan Allah. Perumpamaan yang kedua yang dipakai oleh Yakobus adalah tidak berbuah. Mari kita lihat yang kedua di dalam ayat yang ke-12 itu. Mereka bagaikan pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Mereka tidak berbuah. Persoalannya Allah adalah Allah yang menuntut buah. Di luar jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, menyimpang dari jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan, konsekuensinya adalah saudara dan saya tidak berbuah. Sekali lagi, kita boleh memilih jalan itu, tapi kita tidak bisa memilih konsekuensinya. Allah yang bilang konsekuensinya adalah saudara dan saya tidak berbuah. Masalahnya Allah menuntut kita berbuah. Kenapa Allah itu terlihat begitu egois? Dia tuntut saudara dan saya berbuah. Karena saudara dan saya, kalau memang kita Kristen, kita adalah carang atau cabang anggur yang dicangkokkan kepada pokok anggur yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Dan jangan lupa, Yesus Kristus adalah pokok anggur yang tidak pernah gagal untuk berbuah. Dan kalau dia berbuah, dia akan berbuah melalui ranting-rantingnya, yaitu saudara dan saya. Kalau seandainya saudara dan saya tidak berbuah, maka ranting yang tidak berbuah ini di dalam perumpamaan itu dikatakan dipotong. Ranting yang tidak berbuah ini akan dibakar. Saudara dan saya tidak punya pilihan yang lain kecuali menggenapi apa yang disebut sebagai tuntutan Tuhan untuk berbuah. Karena kita sudah dicangkokkan ke dalam persekutuan dengan Kristus, pokok anggur yang tidak pernah gagal untuk berbuah. Sudah tidak ada pilihan yang lain. Tetapi saudara dan saya hanya bisa berbuah kalau kita jalan di jalan yang ditetapkan oleh Tuhan. Salah satu petunjuk betapa seriusnya berbuah atau tidak berbuah ini adalah kisah mengenai Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Ada orang yang mempersoalkan kisah ini. Mereka bilang Tuhan Yesus itu emosinya meledak-ledak. Kenapa? Pertama, sebelum dia menjungkir balikan meja penukar uang dan melepaskan binatang yang dijual atau hewan-hewan yang dijual di dalam bait Allah, yang dia lakukan adalah dia mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Kalau saudara baca baik-baik, penulis kitab itu mengatakan apa? Pohon ara yang dikutuk itu tidak berbuah. Karena apa? Ya? Karena itu bukan musim buah ara. Kan kalau kita, Bapak Ibu juga tidak berharap lah ya, keluar ke depan kalau ada pohon mangga, lalu nggak ada buah, nggak akan Bapak Ibu tebang kan ya. Kalau kita tahu bahwa itu bukan musim pohon mangga, buah mangga ya, kita tidak bisa berharap pohon mangga menghasilkan buah. Kalau ada, ya itu semacam anomali, itu semacam ya situasi yang berbeda dari yang seharusnya. Tetapi kalau pada musim yang bukan musim buah mangga, saudara dan saya datang cari mangga, nggak ada, kita bakar pohon itu biar mati. Semua orang yang lihat akan bilang ini emosi nggak bagus. Tetapi yang saudara dan saya lihat di dalam kisah itu, Yesus itu cari buah pada saat bukan musim buah ara dan dia begitu marah. Tapi mungkin saudara dan saya untuk memahami bahwa ini adalah emosi yang suci, saudara dan saya perlu lihat konteks. Yang pertama, pohon ara itu biasanya sebelum dia menghasilkan buah yang dinantikan oleh para petani,
pohon ara ketika dia punya daun mulai lebat, akan muncul benih atau buah yang menjadi indikator. Ini bukan buah yang dipanen, namanya taks. Taks adalah indikator bahwa akan ada buah atau tidak. Jadi kalau sudah mulai berdaun, orang sudah berharap, oh nanti pohon ara akan berbuah. Tetapi sebelum dia berbuah, indikator itu pohon mandul atau tidak adalah mereka akan datang, lalu kemudian mereka lihat apakah ada yang namanya taks atau tidak. Taks itu bukan makanan yang diharapkan untuk dijual. Oleh karena itu maka siapapun, kalau seandainya itu adalah pohon aranya Pak Wiro, saya lewat, taks ada di situ, saya boleh petik dan boleh saya makan. Paling tidak orang hanya perlu lihat taks itu untuk mengatakan, oh nanti beberapa bulan kemudian buah yang diharapkan itu akan datang. Tetapi kalau indikatornya nggak ada, maka sudah pasti buahnya nggak ada. Memang itu belum musim buah ara, tetapi pada musim di mana pohon itu sudah berdaun lebat, seharusnya ada taks di situ. Tetapi kenapa Tuhan harus dengan segera menghukum pohon itu? Atau mengutuk pohon itu. Nah sekarang Bapak Ibu dan saya mesti lihat. Itu kan seperti apa ya? Burger ya. Ada roti di atas, roti di bawah, lalu ada daging di tengah. Cerita itu roti yang pertama yang di atas itu adalah cerita Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Selanjutnya adalah bagian bawah. Roti yang ada di bawah adalah setelah orang-orang pulang dari Bait Allah atau murid-murid pulang dari Bait Allah, mereka lihat pohon ara sudah menjadi kering. Jadi ini seperti kisah pohon ara, baik itu saat dikutuk dan hasilnya dia kering, itu mengapit sebuah cerita yang menjadi inti, yaitu Yesus mencucikan Bait Allah. Bait Allah pada hari itu masih berjalan seperti biasa, masih megah. Orang lihat dari jauh masnya itu, kubahnya Bait Allah hari itu. Orang lihat dari jauh, orang tahu itu adalah something lah. Karena masnya itu mengkilap. Begitu luar biasa. Begitu orang datang, pelayanan masih jalan seperti di dalam perjanjian lama. Imam masih menyampaikan firman, imam masih memberi korban, seluruh pelayanan masih jalan dengan baik. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kamu melalui pelayananmu telah menjadikan rumah Allah sebagai sarang penyamun. Hewan-hewan yang dijual di situ, tempat-tempat orang menukar uang, itu adalah tempat di mana orang lain itu kemudian ditindas, dirampas hartanya. Saya pernah sampaikan bahwa binatang-binatang yang dijual di dalam Bait Allah, harganya itu bisa belasan sampai 20-an kali lipat. Bukan perempuan, orang-orang yang miskin pada hari itu kalau mau kasih persembahan ya mereka beli merpati, persembahkan merpati. Harusnya merpati murah di pasar, tetapi merpati yang sudah sesuai dengan kriteria, merpati yang sudah punya sertifikat halal itu ada di dalam Bait Allah. Artinya saudara tinggal beli merpatinya dan persembahkan. Orang miskin itu kalau mau dengan cepat dia punya persembahan diterima oleh Tuhan, mereka akan datang ke Bait Allah, mereka pilih merpatinya. Sayangnya mereka akan menjadi semakin miskin. Mungkin saja mereka pulang dengan kecewa karena uangnya nggak cukup untuk beli merpati. Hanya merpati saja mereka nggak sanggup. Kenapa? Karena di luar sana harganya mungkin 5.000, waktu mereka datang sampai di Bait Allah itu sudah berapa ribu, kalau 15 sampai dengan puluhan kali lipat. Bait Allah mengambil keuntungan. Untuk siapa? Untuk pemimpin-pemimpin Bait Allah, untuk para pedagang. Dan mereka tidak peduli dengan orang-orang yang datang untuk beribadah. Maka Yesus bilang, kamu menjadikan rumah Tuhan itu sebagai sarang penyamun. Kalau di GRI ada kewajiban beribadah di GRI, dengar khotbah di GRI, wajib pakai Alkitab yang ada sampulnya, ada gambar gedung gereja GRI. Ketika kita wajibkan itu aja sudah bermasalah kan ya. Tetapi mungkin saudara-saudara adalah orang-orang GRI yang radikal. Gak apa-apa, kami akan beli itu. Tapi kemudian belinya mesti di cabang-cabang GRI. Begitu saudara datang, harga di Gramedia 60.000, harga di sini 20 kali lipat. Apa yang akan saudara pikirkan? Bagi orang-orang yang punya banyak uang mungkin gak masalah. Tapi bagi saudara yang mau makan 3 kali satu hari saja sudah sulit. Saudara mau beli Alkitab itu, saudara mungkin akan beli karena saudara mau beribadah. Tapi sambil membeli, sambil saudara mengeluh di dalam hati. Kenapa gereja begini? Tuhan, apakah saya tidak layak lagi datang sama kamu? Sehingga saya dihambat dengan kondisi yang sedemikian. Maka Tuhan Yesus itu mengecam yang sedemikian. Di sini saudara akan melihat tindakan cinta kasih Tuhan. Kutukan dia kepada pohon ara yang tidak berbuah adalah sebuah peringatan. Kalau mereka tidak berubah, satu saat Allah akan membuat atau menjungkir balikan Bait Allah itu, sama seperti dia mengutuk pohon ara itu. Tapi di sini saudara dan saya belajar satu hal. Tidak berbuah adalah sebuah masalah serius di hadapan Kristus sang kepala gereja. Tapi persoalannya kalau saudara dan saya berjalan di luar Allah, sudah pasti saudara dan saya tidak berbuah, karena itu adalah tanda kematian secara spiritual. Tidak ada buah di luar firman Allah. Tidak ada buah di luar jalan yang telah ditetapkan Allah bagi saudara dan saya. Yang ketiga,
Kalau seandainya saudara dan saya tidak berguna, kalau seandainya saudara dan saya tidak berbuah, hal ketiga yang terjadi adalah saudara dan saya punya kesaksian personal dan komunal rusak. Ayat yang ke-13. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuihkan keaiban atau aib mereka sendiri. Bapak Ibu, gelombang yang berbuih, ketika gelombang datang, saudara dan saya dari jauh sudah bisa lihat ada gelombang, bahkan buihnya itu kelihatan dengan sangat jelas. Mari kita lihat sebentar Yesaya pasal 57, tampaknya Yudas mengutip dari sana. Yesaya 57 ayat 20. Yesaya pasalnya yang ke-57, ayatnya yang ke-20. Mari kita baca sama-sama ayat 20 dan ayat yang ke-21. 2, 3. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu, firman Allahku. Yudas mengutip ayat ini untuk berbicara mengenai hati orang fasik. Orang yang berjalan di luar apa yang diperintahkan oleh Tuhan sebagai hati yang tidak pernah bisa dipuaskan oleh apapun. Ketika saudara dan saya ada di luar firman, berjalan di luar jalan yang ditetapkan oleh Allah, bahaya yang pertama adalah saudara dan saya punya hati tidak dapat dipuaskan oleh apapun. Ini adalah hati yang sibuk untuk mencari segala sesuatu untuk memuaskan hasratnya. Dia akan memuaskan hatinya dengan segala cara. Dia memuaskan hatinya bahkan dengan melukai sesama dan menghancurkan rumah Tuhan. Yang penting dia dipuaskan. Dia akan melakukan apapun. Maka Yesaya bilang apa? Itu seperti gelombang yang menghasilkan lumpur, yang menghasilkan air yang kotor. Yudas bilang buihnya itu seperti aib yang diumbar di depan umum. Sudah nggak peduli lagi jika saudara dan saya itu jalan di luar Tuhan. Pertama kali terjadi, hal yang pertama adalah hati kita gelisah. Tapi terus jalan di jalan yang sama. Satu saat saudara dan saya itu menjadi serakah di dalam dosa. Bukan hanya tidak gelisah, tetapi kita begitu bernafsu supaya dosa itu dipuaskan. Seorang penafsir bahkan pakai istilah restless heart. Hati yang betul-betul sudah tidak bisa dibuat apa-apa lagi itu. Tidak bisa dipuaskan. Dia terus mencari, terus bergerak ke sana kemari untuk mencari kepuasan. Dan dia tidak peduli dengan batasan-batasan yang ditetapkan oleh Tuhan. Apa yang Yudas gambarkan di sini bukan hanya hati yang tidak dapat dipuaskan, tetapi isi hati, isi pikiran yang jahat yang diluapkan melalui kata dan tindakan yang memalukan. Dan persoalannya orang bisa bangga dengan dosa-dosa itu. Dia bukan hanya tidak peduli, dia bangga. Saya lakukan ini, tetapi setelah saya melakukan ini, coba lihat saya memiliki apa yang tidak kamu miliki. Itu sama seperti orang nyontek. Lalu kemudian dengan bangga dia bilang, coba lihat, nilai saya lebih tinggi dari kamu. Harusnya dia malu, tetapi dia tidak. Beberapa waktu yang lalu saya taruh di grup, kita punya grup info dan grup penata layan. Ada satu hal yang menurut saya janggal, kalau ada seorang hamba Tuhan, dia bangga dengan pencapaian akademiknya dia. Dia bangga loh, dia publikasikan bahwa dia sudah mencapai posisi akademik sebagai seorang doktor teologi. Tetapi beberapa hari kemudian dia harus menulis surat permintaan maaf untuk mengklarifikasi bahwa dalam proses kelulusan itu dia melakukan apa yang disebut sebagai plagiarisme terhadap tulisan paper orang lain, dikutip numplek-plek itu. Cuman diganti nama. Tetapi dia bangga. Waktu saya baca ayat ini, kenapa orang Kristen harus melakukan hal yang sedemikian? Bangga dengan sesuatu yang di mata manusia baik. Dia mendapatkan posisi sebagai seorang akademisi mungkin. Tetapi pada saat yang sama, dia mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Tapi Yudas sudah memberi peringatan, hati yang tidak dapat dipuaskan orang oleh jalan Tuhan, itu adalah hati yang membawa saudara dan saya keluar dari jalan Tuhan. Hati ini akan diungkapkan melalui kata dan tindakan yang memalukan, sehingga kesaksian kita rusak. Ketika saudara dan saya berjalan di jalan yang sedemikian, jalan orang fasik, tidak ada lagi kesaksian. Jalan orang fasik sama dengan dunia. Kalau kita sama dengan dunia, apa yang mau jadi kesaksian bagi dunia? Saya berkali-kali bilang, kita hanya bisa jadi saksi kalau Bapak, Ibu, dan saya berbeda dengan dunia. Jalan orang fasik memastikan saudara dan saya sama dengan dunia ini.
Yang terakhir Bapak Ibu, ayat yang ke-13. Mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, pada masa itu belum ada kompas seperti yang saudara dan saya punya hari ini. Maka ketika kalau orang melakukan perjalanan pada malam hari, mereka mengharapkan terang paling meskipun sedikit. Cahaya daripada bintang itu membuat mereka itu bisa mengenali jalan yang harus mereka tempuh. Maka bintang pada saat itu seperti benda penerang yang menerangi jalan seseorang sehingga dia bisa berjalan dengan baik. Di dalam konteks tertentu, para nelayan misalnya menjadikan posisi bintang sebagai arah patokan bagi perjalanan mereka. Sehingga ini bicara mengenai terang bagi dunia, bicara mengenai teladan dan saksi. Tetapi sekarang Bapak Ibu dan saya dalam bahasa Indonesia, dia hanya memberikan gambaran kepada saudara dan saya seperti bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat dan seterusnya. Tetapi ketika Bapak Ibu dan saya melihat di dalam bahasa asli, ini bicara mengenai bintang yang bukan selalu ada pada posisi yang stabil di sana, tetapi ini seperti bintang yang jatuh itu. Dia bergerak dengan sangat cepat dari langit menuju ke bumi. Kelihatannya menarik, tetapi pada saat yang sama itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Kalau nelayan mau jalan, dia harus lihat ke langit, dia lihat bintang yang ada pada posisi yang seharusnya. Tetapi bintang yang jatuh itu menarik perhatian manusia, tetapi dia tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Apa sih yang sementara dibicarakan di sini? Bintang yang bergerak itu bicara mengenai kehidupan yang tidak stabil karena kita ada di luar Tuhan, dan oleh karena itu, maka Bapak Ibu dan saya tidak bisa lagi menjadi teladan. Hati-hati orang tua. Kalau saudara dan saya punya anak dan saudara dan saya berjalan di luar jalan yang ditetapkan oleh Tuhan, kita bukan hanya memiliki hidup yang tidak bermakna dan tidak berguna. Kita bukan hanya memiliki hidup yang tidak berbuah. Kita bukan hanya memiliki hidup yang rusak kesaksiannya. Tetapi kalau sudah rusak kesaksiannya, tidak berbuah dan tidak berguna, maka dia tidak bisa menjadi teladan. Kalau anak-anak itu mengikuti jalan yang sama dengan yang diikuti oleh orang tuanya, yang ditempuh oleh orang tuanya, maka mereka akan mengalami kehancuran yang sama. Seorang hamba Tuhan yang mau menjadi teladan, mau tidak mau dia harus berjalan di jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Seorang pengurus, seorang pelayan Tuhan, dia harus jalan di jalur itu supaya dia menjadi teladan. Orang tua yang mau menjadi teladan, dia harus berjalan di jalan itu. Sudah tidak ada pilihan yang lain. Jika Bapak Ibu dan saya menyimpang sedikit dari jalur itu, Pendeta Stephen Tong dia bilang, menyimpang sedikit, ujung akhirnya tuh jauh sekali. Firman Tuhan pada hari ini menjadi sebuah peringatan bagi Bapak Ibu dan saya. Pakai pikiran kita, tajamkan pikiran kita dengan firman. Lalu tundukkan hati kita setelah kita mengerti kepada kebenaran firman, supaya Bapak Ibu dan saya terus ada di jalan orang benar. Kalau hari ini saudara dan saya dengar firman dan kita menemukan kita ada di jalan orang fasik, datang minta ampun sama Tuhan supaya dia kembalikan kita ke jalan orang benar. Kita mesti ada di sana, supaya Bapak Ibu dan saya memiliki hidup yang bermakna, supaya Bapak Ibu dan saya memiliki hidup yang berguna di dalam kerajaan Allah. Kehidupan yang berbuah, kehidupan yang kemudian bisa menjadi saksi di dalam dunia, dan kemudian bisa diteladani juga oleh banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang kami boleh baca bersama-sama. Kami percaya bahwa kebenaran firman yang kami baca dan kami renungkan merupakan tuntutan Allah yang sulit untuk kami jalani. Namun pada saat yang sama kami percaya bahwa Kristus itu memberikan Roh Kudus, memberikan firman, supaya melalui tuntunan Allah Roh Kudus kami boleh perlahan-lahan berjalan sebagai orang percaya di jalan yang Tuhan kehendaki bagi kami. Berbelas kasihan bagi kami dan pimpinlah kami supaya kami makin hari makin mengerti firman dan kemudian menghidupinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.